cerita pengalaman sengketa Pilpres ya 2004 itu tekanan-tekanan 2004 Prof. Ini waktu itu kabarnya ada tekanan juga waktu 2004 itu gimana Prof? Jadi besok mau pengumuman KPU kan sudah ada quick count. Ya. Sudah ada quick count, exit poll segala macam yang menunjukkan bahwa SBY itu menang telak. Maka sehari sebelum pengumuman dia membuat konferensi pers. Terima kasih kepada rakyat, media segala. Nah, saya begitu ditetapkan resmi besok oleh Komisi Pemilihan Umum, saya akan mengumumkan rencana kabinet. Saya bilang, saudara sekalian, MK ini berkuasa untuk mengubah itu keputusan. Rame. Besoknya saya ketemu sama Presiden. Bu Mega waktu itu berarti Mas ya? Jadi Ibu itu bilang, kan karena jauh jaraknya. Dengan besar hati, Bu Mega itu sebagai Presiden bilang sama saya, ya terima kasih Pak Jimli, dia membaca itu statement saya mengenai SBY itu, saya larang itu. Dia merasa plong. Jadi dia sangat berkesan. Tapi kata dia, saya udahlah saya ikhlas saja, saya terima. Jadi dia terima kalah gitu dan dia tidak akan mengajukan perkara. Prof, ini ada juga kekepoan baru ini Prof. Apa lagi? Keingin tahuan soal cerita pengalaman sengketa Pilpres ya 2004 itu tekanan-tekanan 2004 Prof. Ini waktu itu kabarnya ada tekanan juga waktu 2004 Prof. Itu gimana Prof? Itu Pilpres pertama kita dalam sejarah. Dan MK pertama dalam sejarah 2003 bermulai, saya baru berdiri. Nah, jadi waktu Pilpres ya. Yang Bu Yu tanya Pilpres apa? Sengketa Pilpres. Nah, jadi ada dua isu. Satu, waktu itu kan ada 3 calon. Ya. Lupa saya 3 atau 4 ya? 3 kan ya 2004. Megawati dan Pak Mega Hasyim, SBY JK, SBY JK, Mega Hasyim, dan Wiranto. 2009 dong itu. Iya. Wiranto dengan Salahuddin Wahid. Oh iya, Salahuddin Wahid ya. Nah, jadi yang nomor 1 SBY, ya kan? Tapi ini dua putaran. Ya. Putaran pertama itu SBY nomor 1, nomor 2 Mega, nomor 3-nya Wiranto. Nah, ini kan baru pertama nih, ya kan? Nah, lalu Wiranto menggugat ke MK. Nah, ini Wiranto ini kan kenal baik sejak zaman Pak Habibie sama saya. Ya. Tiba-tiba dia datang ke MK, jadi menemuin saya, wartawan banyak. Kan nggak boleh saya bertemu gitu. Ya. Tapi kan dia belum mengajukan perkara. Baru mau bawa perkara gitu loh. Jadi saya juga nggak tahu kan. Ya kan gitu. Belum masukin perkaranya. Dan kantor kita ini masih kecil. Gitu. Yang sebelah tuh, yang bukan yang gedung yang baru nih. Yang gedung sebelahnya lagi. Nah, dia datang kan saya terima gitu kan. Ya dia tidak berdua, rame. Gitu. Tapi di luar itu pada nongkrong tok, ya kan. Nah, begitu besok diberitakan, muncul kecurigaan, ini Pak Jimli ini akan berpihak. Jadi yang dipersoalkan nama Wiranto itu sebenarnya yang nomor 2 itu dia, bukan. Dia yang berhak melaju ke putaran kedua, gitu kan. Nah, kita sidang lah, tapi ternyata ya tidak terbukti. Akhirnya kita ini kan. Tapi kelompok pendukung PDIP, pendukung Megawati, waduh ramai sekali demo di luar. Setiap kali sidang, di jalan itu. Padahal kita ini masih baru kan. Waduh, boleh juga ini MK ini sebelah kan. Ya kan? Dan memang masuk akal mereka menuduh saya itu. Saya bilang, saya kan dekat Megawati juga. MK ini berdiri
Bu Karena Mega Bu yang Mega juga, Iya, ya, di ya. zamannya Megawati dong. Kita meyakinkan dia. Nah, akhirnya putusannya itu menolak. Sehingga masuk putaran kedua SBY sama SBY, Mega. JK, sama Mega. Nah, ini ada yang menarik lagi. Begitu putaran kedua, SBY jauh menang. Agak jauh gitu. Lupa saya 60-an apa 70-an, 60-an kali. Putaran kedua itu 60 40 60 30 sekian. Nah, jadi besok mau pengumuman KPU kan sudah ada quick count. Ya. Sudah ada quick count, exit poll segala macam yang menunjukkan bahwa SBY itu menang telak. Oke. Maka sehari sebelum pengumuman dia membuat konferensi pers. Terima kasih kepada rakyat, media sekali. Nah, saya begitu ditetapkan resmi besok oleh Komisi Pemilihan Umum, saya akan mengumumkan rencana kabinet. Itu di headline semua. Besoknya itu di TV malamnya, padahal belum diumumin. Iya. Ya kan? Saya nonton di TV. Waduh, gawat juga ini. Ya kan? Saya bilang, wah ini harus saya tanggapi ini. Saya bikin konferensi pers sebelum KPU membuat pengumuman jam 1 kalau nggak salah. Pagi saya bikin konferensi pers. Itu. Jadi saya bilang, kita harus menghormati proses mekanisme konstitusional yang apa namanya itu yang sudah ada. Ya. Jadi tidak boleh mendahului. Ya. Pada tanggal berapa itu lupa saya. Tanggal hari ini jam sekian ya. Kita menunggu keputusan KPU. Tetapi keputusan KPU itu belum final dan mengikat sampai ada konfirmasi dari MK atau putusan MK. Iya. Oh. Kalau ada perkara berarti putusan MK. Kalau tidak ada perkara berarti konfirmasi. Ya. Nah, itu saya membuat itu saya rapatkan, teman-teman setuju ya. Kita tidak disebut dalam konstitusi, tidak disebut dalam undang-undang, tapi kita menciptakan istilah konfirmasi. Ya. Kalau tidak ada perkara. Ya. Oke? Jadi saya bilang sama pers kan, dan itu dibaca, didengerin malam-malam itu di TV. Besok itu belum final. Besok itu keputusan KPU itu masih bisa berubah dengan putusan MK. Yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Itulah yang menjadi kewenangan mutlak dari MK menurut konstitusi. Jadi kita tidak boleh mendahului putusan MK atau konfirmasi MK. Saya sebagai ketua MK bertanggung jawab untuk menjelaskan karena MK ini masih baru. Banyak orang belum mengerti. Jadi saya bilang saudara sekalian, MK ini berkuasa untuk mengubah itu keputusan. Wah, rame. Rame. Sambil gitu. Iya. Prof Jimli paling demen bikin deg-degan kan. Nakut-nakut juga. Telepon SBY. Oh. Dia telepon. Dalam hati saya kalau nggak begini lu nggak telepon saya. Iya kan? Telepon dia. Iya, telepon, iya kan? Ya, mumpung dia belum jadi presiden, telepon dia. Oke. Ya, kalau sudah jadi presiden mungkin nggak telepon lagi tuh. Nah, saya jelaskan mekanismenya begitu. Saya bilang, Pak, misalnya pun nanti sudah diputus oleh MK, ya kan? Nah, itu kan baru presiden elect, Pak. Belum menjadi presiden Republik Indonesia. Oh iya. Yang berhak untuk menyusun kabinet itu namanya Presiden Republik Indonesia. Iyalah sesudah pelantikan. Ya. Tanggal 20. Kalau presiden elect itu masih lama, Pak. Presiden Republik Indonesia masih Megawati. Sampai tanggal 20 pagi. Saya bilang, seandainya tanggal 18 atau 19 ada bom meledak. Lalu presiden harus mengumumkan perang. Ya kan? Lalu MPR dibom, habis semua itu. Nggak jadi pelantikan tanggal 20. Apa yang akan terjadi? Negara konstitusional sistem presiden kita, presidennya tetap Megawati. Wallahu alam sampai kapan? Karena situasi darurat. Situasi darurat. Jadi saya bilang kan begitu kan? Ya terhenyak tuh. Ya sudah pokoknya saya ikut apa kata Pak Jimli kata dia gitu. Ya sudah. Ya jadi saya bilang Pak,
ya urungkan itu pemohonan. Lagi pula Pak, ini kan ibu-ibu ini, kasihan dia. Oh, Bu Mega. Iya kan, kita kan harus, ya kan, menghormati juga perasaan orang yang kalah. Ya. Sama kayak sekarang ini, kubu yang menang ini jangan euforia. Cepat Sabar. Presiden baru itu baru ada 20 Oktober. Kalau nanti akhir tanggal berapa? 20 Maret ya? Ya, pengumuman. Ya. Pengumuman 20 Maret, itu pun belum final. Masih, ya. Walaupun sulit membuktikan, ya kan, untuk mengubah hasil pemilu, Pilpres, sesulit-sulitnya, tetap harus menghormati proses di MK. Ya. MK itu secara teoritis berwenang mengubah keputusan KPU. Yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Gitu loh. Kubu 02 dikalahkan, kubu 01 dimenangkan. Apa itu mungkin? Secara teoritis mungkin saja. Maka kita tunggu dulu. Bukan hanya nunggu keputusan KPU secara resmi, yang penting juga keputusan MK. Ya. Hormati mekanisme konstitusional kita. Tuh, ya kan? Jadi, kalaupun MK sudah mengkonfirmasi atau sudah membuat putusan, ya kan? Tetap itu namanya presiden elek. Bukan presiden Republik Indonesia Ya, yang baru punya, presiden terpilih berarti baru ada. terpilih. Ya. Presiden Republik Indonesia tetap Jokowi sampai tanggal 20. Gitu loh. Jadi jangan diloncati. Ya. Nah, jadi kita hormati juga presiden dengan perangkatnya. Presiden dengan menteri-menterinya itu, kalau misal ya, kita tidak hormati, anggap sudah, ya karena anaknya terpilih wapres, mungkin dia gak tersinggung. Tapi kalau tidak ada faktor Gibran sebagai putra presiden yang menjadi wapres berikutnya, saya rasa bisa jadi tersinggung. Karena perilaku presiden terpilih udah mendahului. Nah, jadi ini harus kita bangun tradisi yang baik, ya kan? Legal and good, halalan thayyiban. Nah, jadi saran saya, euforia jangan kelebihan. Tunggu dulu 20 Oktober. Itulah pengalaman yang bisa dipetik dari 2004. Nah, besoknya saya ketemu sama presiden. Di istana. Bu Mega waktu itu berarti Mas ya? Dia didampingi oleh Seknek Bambang Kesowo. Nah, saya sebagai ketua MK datang, saya bawa menjelaskan aturan undang-undang MK, aturan undang-undangnya. Saya jelaskan, Ibu punya hak untuk menggugat, mengajukan permohonan pengujian hasil Pilpres, perselisihan hasil Pilpres. Aturannya begini. Dalam sekian hari, kalau Ibu tidak mengajukan permohonan, berarti dianggap tidak ada perkara. Kalau nggak salah 3 kali 24 jam. Nah, jadi saya jelaskan. Nah, bagaimana Bu? Ya kan? Kalau mau berperkara, kita siapkan. Kalau tidak, maka kami harus membuat pengumuman konfirmasi bahwa putusan KPU sudah final. Nah, jadi Ibu itu bilang, kan karena jauh jaraknya. Dengan besar hati, Bu Mega itu sebagai presiden bilang sama saya, ya terima kasih Pak Jimli, dia membaca itu statement saya mengenai SBY itu, saya larang itu. Dia merasa plong. Jadi terima kasih. Tanpa sadar dia ngomong, kita jadi dekat ya. Jadi istana nih ngomong. Jadi dia sangat berkesan, tapi kata dia, saya udahlah, saya ikhlas saja, saya terima. Jadi dia terima kalah gitu, dan dia tidak akan mengajukan perkara. Ya baiklah Bu, kalau begitu. Setelah ngomong yang lain-lain, saya nanti setelah pulang saya akan bikin konferensi pers mengumumkan sikap Ibu. Dengan demikian kami akan memberikan konfirmasi bahwa keputusan KPU sudah final dan mengikat. Dan capres dan cawapres terpilih adalah SBY JK. Gitu kan? Ya silakan. Nah, maka saya bikin konferensi pers. Itu loh. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini baru presiden terpilih, belum presiden Republik Indonesia.
Selama belum dilantik, presidennya masih Megawati. Iya. Hormati dia dong presiden sebagai kepala negara. Yang tadi saya bilang, ada perang, dia yang jadi komandannya. Sampai nggak tahu Panglima kapan. tertingginya ya Megawati. Nah ini penting dijelaskan kepada masyarakat, kepada para pendukung 02 yang euforia, kepada pejabat-pejabat pemerintahan termasuk Presiden Jokowi, ya kan? Mungkin dia juga ikut senang karena Gibran terpilih, dan juga kepada para pendukungnya yang lagi mabok, euforia, ya kan? Manusiawi itu, tapi kita harus ingatkan. Nah, begitu juga yang kubu yang lagi marah-marah ini 01 sama ketiga, ini kan harus kita ngomong. Ya. Dan bisa kok untuk mengajukan gugatan itu. Bisa, silahkan. Jadi jangan ragu. Pakai dua-dua jalur. Jalur hukum, jalur politik. Prof, tapi sebegitu pentingnya MK dalam menentukan hasil pemilu gitu, menentukan apakah ada pelanggaran atau tidak. Masa sih betulan nggak ada upaya intervensi terhadap hakim MK selama proses sengketa Pilpres 2004 itu. 2004. Intervensi itu bahasa kerasnya. Bahasa 2009. Nah, bahasa kasar, bukan kasar, keras ya, intervensi. Tapi bahasa halusnya mempengaruhi. Akan gitu kan? Ya. Nah, ini hukum besinya pengambilan keputusan. Setiap keputusan bernegara diambil oleh siapa saja, apalagi oleh hakim, pasti ada hubungan saling pengaruh mempengaruhi. Itu nggak usah ditolak. Itu kenyataan hidup. Biasa aja itu. Tapi tinggal bagaimana caranya. Ya, tapi disitulah pentingnya independensi. Gitu loh. Ini kan sama kayak kita orang beragama. Di sebelah kanan juga kan ada malaikat. Situ ada malaikat. Ya kan? Yang ngawasi. Depan, belakang gitu. Ini banyak iblis. Iblis tuh banyak banget. Tapi malaikatnya sama banyaknya, tergantung kita. Jadi nggak usah membayangkan, oh nggak ada yang mempengaruhi. Bohong. Bohong ya Prof ya? Tidak, bohong. Itu sama dengan ya tidak mengakui adanya setan. Oke. Bukan hanya setan, malaikat juga. Malaikat itu juga banyak mempengaruhi juga. Jadi bukan hanya setan yang mempengaruhi kita. Malaikat juga. Sama kayak di medsos tuh. Itu kan iblisnya banyak banget. Bukan di internet. Itu kan gampang banget yuk. Iblisnya banyak banget. Tapi masa gara-gara banyak iblis yuk nggak mau menggunakan internet? Nggak bisa. Karena malaikatnya sama banyaknya. Tergantung pilihan moral masing-masing kita. Jadi sudahlah, kalau you tanya saya nggak mau bilang, oh nggak ada pengaruh. Oh, bohong. Ya. Termasuk di 2009 ya? Sama, pokoknya semua itu pasti ada kasak kusuk. Kasak kusuknya kayak gimana sih Prof sebenarnya? Upaya. Nah, itu nggak perlu sama kayak MK, cuman 1 bulan. Nelpon banyak ya Prof? Mumet ini WA saya. Pada ngomong apa sih Prof? Saya semua kelompok sini, banyak banget. Apa sih yang Jadi yang namanya orang-orang itu kalau udah urusan kekuasaan, profesor, doktor 3 kali botak, saking pinternya. Ya, emosinya itu mirip-mirip aja dengan mahasiswa semester 1. Mirip-mirip aja gitu loh. Kalau sudah emosi, ya kan? Mirip. Pejabat tinggi. Oh, jenderal bintang 4. Mantan jenderal. Sama rakyat biasa. Mirip aja. Emosi dalam hawa nafsu kekuasaan itu. Mirip. Mirip. Jadi kalau dia ngomong itu, ada mantan menteri. Saya nelpon. Enggak puas, nelpon lagi. Ada kalau saya layani, repot ini. Udah, saya baca aja itunya, WA-nya. Tapi yang sebelah sini, versinya beda kan? Ini waktu MKMK kemarin. Nggak usah jauh-jauh, yang 2 minggu MKMK itu. Ada. Itu aja. Ya 2 minggu, 4 minggu ya, pas 1 bulan. Ya Allah banyak sekali. Apalagi 5 tahun saya memimpin MK. Banyak banget. Waduh, nggak terhitung itu. Ya. Kan kalau nggak perlu diungkap semua. Nah, pertanyaan terakhir, Prof.
Saya kira masih banyak, saya udah siap saya memagang. Oke. Kalau kita melihat Prof soal 2024 pemilu berjalan, kalau kita bandingkan dengan 2019, lebih baik mana penyelenggaraan pemilu kita, Prof? Kalau penyelenggaraan ya, saya tidak terlalu susah juga saya membedakannya. Faktor-faktornya ini apa ini ya, antara dua ini. Tapi kalau dari segi kompleksitas problem pelanggaran-pelanggaran terjadi, kalau menurut saya lebih ribet, lebih runyam itu yang 2019. Oke. Antara lain tercermin banyak yang meninggal itu loh. Ya. 900 meninggal. Ya. Ya kan? Sekarang 90. Kan lebih bagus dong. Ya kan? Nah, yang kedua, 2019 itu presiden itu kampanye. Ya. Bukan hanya eksplisit, tapi dia presiden incumbent. Jadi nggak pakai malu-malu, dia memang kampanye. Itu loh, ya kan? Nah, apa tidak ada isu ASN terlibat? Sama. Nah, tapi sekarang ini ada tambahan masalah. Ialah faktor etika dan dinasti. Ya. Kan? Itu yang membuat kualitas dari perdebatan itu, bukan kualitas, emosi perdebatan itu menjadi bertambah keruh dan tegang gara-gara Gibran. Oke. Gitu. Yang 2019 tidak ada faktor Gibran. Tapi Anda tidak bisa mengatakan 2019 itu tidak ada kecurangan dalam tanda petik pelanggaran. Lebih banyak. Ya. Lebih banyak. Karena gitu. Faktor itu tadi presidennya. Cuma karena faktor ini tadi. Nah, yang kedua, disrupsi di medsos itu. Kalau menurut saya sekarang ini lebih gawat. Ya. Lebih runyam. Ya. Lebih bebas. Tapi ada yang baik sekarang ini, politik identitas sudah turun. Nggak ada, ya. Turun lah, Prof. Ya. Sedangkan 2019 politik identitas. Karena baru dampak dari Pilgub. Ya, DKI. Pilgub DKI itu salah satu yang terburuk juga 2018 tuh. 2017 itu. Saya masih di KPP. Saya kan keliling TPS. Ya. Saya menemukan di kantor-kantor partai itu berkarung-karung beras, berkarung-karung gula. Lalu polisi di Jakarta Selatan, Jakarta Utara mengambil itu. Lalu saya datang ke Polres. Dia pada takut tuh. Ya kan? Kenapa pada takut? Ya karena ini incumbent lagi ini. Oke. Ya. Tapi itu kan diselamatkan. Apalagi waktu Pilgub. Waduh. Untung Ahok itu tidak menang. Coba kalau menang. Ini harus diproses semua temuan-temuan itu. Oh, yang berkarung-karung. Iya, dia bisa dibatalkan karena terlalu masif. Jadi sekarang ini semua kelakuan para politikus gitu mirip-mirip aja. Cuma ketika you menang, you membela diri, pas you kalah you ribut. Iya. Jadi memang ini tidak bisa dibiarkan, harus ada perbaikan ke depan. Tapi kalau sekali lagi saya disuruh menentukan mana yang lebih baik 2019 sama 2024. Ya kan? Saya enggak sependapat dengan pendapat Pak JK itu. Sekarang ini dianggap terburuk dalam sejarah. Oke. Enggak juga. Iya kan? Oke. Enggak juga. Saya kira lebih buruk yang 2019. Oke. Siap. Begitu. Sudah. 1 semester ya? 1 semester. Nah, tambah lagi ya. Oke, terakhir. Semester pendek ini. Kalau you tanya saya, masif enggak ini? Iya, saya setuju. Oke. Pelanggarannya itu masif. Gitu. Tapi kalau terstruktur dan sistematis, belum tentu. Itu harus dibuktikan dan ribet membuktikannya. Kalau tingkat kabupaten kota, mudah membuktikannya. Karena rentangnya pendek. Tapi kalau tingkat nasional, sulit. Gitu loh. Sekarang ini gara-gara pemilu serentak, semua disalahkan presiden. Susah membuktikannya. Karena ini ilusi. Emosi. Misal ya. 2005
2005 itu ada Pilkada Depok. Badrul Kamal Golkar yang incumbent. Oke. Dia menghadapi tantangan dari PKS. Nur Mahmudi, karena ini pilkada pertama, tinggi sekali. Dia kalah. Tetapi dia berhasil mengumpulkan data-data, terjadi kecurangan banyak sekali. Nah, dikumpulin, ada 15 TPS, ya ampun benar-benar terbukti. Ngawur ini orang-orang PKS ini. Iya PKS kayak apa, kayak sama aja kelakuannya ini. Kalau iblis juga kalau udah urusan, ya kan? Udah urusan kekuasaan begini sama. Waktu itu apa Prof yang kejadian? Pokoknya di 15 TPS itu ada penggelembungan suara, ada pemindahan suara. Intinya ini tidak sah di 15. Ulang. Enggak. Sudah ya jawabannya bisa pemilihan ulang, bisa dibatalin atau bisa dianggap tidak sah. Ya kan? Nah, tapi yang jadi masalah meskipun ini terbukti, ya kan? Dikumpulin semua 15 TPS, dipindahin semuanya menjadi suara untuk Badrul Kamal, tetap kalah. Nah, pertanyaannya, oke, permohonan Anda, pembuktian yang Anda lakukan, kami terima. Dan ini benar semua. Maka permohonan Anda dikabulkan sepanjang 15 TPS. Tetapi, namun, meskipun ini semuanya diserahkan menjadi suara Anda ini tetap kalah. Apakah 15 TPS ini akan dijadikan bahan untuk mengeneralisasi semua TPS curang semua? Tidak adil, nggak bisa dong. Ini kan kedaulatan rakyat. Masa rakyat memilih hanya menggunakan bahan 15 TPS, you bikin kayak sampling, lalu digeneralisasi. Saya tanya sama kuasa hukumnya dan Badrul Kamal, menurut Anda bisa nggak itu? Jadi diam aja. Saya bilang tidak adil. Maka sungguh pun Anda ini benar, permohonan Anda ini dikabulkan. Sebagian yang menang jadi wali kota tetap Nur Mahmudi. Dia. Nah sekarang kalau begitu kesimpulannya nanti kami akan rundikan. Itu sudah putusan. Nah, jadi itulah kira-kira hakikat dari putusan kami. Nah, apakah saudara sebelum saya tutup siap untuk salaman? Berdiri salaman. Jadi, you menang, you juga menang. Sama-sama menang. Cuma yang dapat kursi Nur Mahmudi, tapi Anda benar. Dia merangkulan. Nah, selesai ya. Tok. Nah, sekarang kalau Anda mau memotret pelanggaran yang terjadi di 2024, sama. Di TPS mana di Papua ditemukan kok ya ampun benar-benar kecurangan. Masa 30 ditulisnya 300. Banyak itu kejadian kayak begitu. Lalu you foto. Bukan hanya foto, di video masuk TikTok, masuk TikTok. Disebarlah ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kesimpulan pendengarnya itu ada 10 juta orang. Ya ampun, seluruh Indonesia kayak begini. Nah, gitu loh. Padahal kan cuma di satu tempat. Nah, pola-pola pelanggaran dan kecurangan itu banyak sekali variasinya. Dan kadang-kadang bukan hanya menguntungkan capres, menguntungkan partai A terhadap partai B, atau kadang-kadang internal partai menguntungkan caleg nomor urut berapa, sedangkan dia tidak dapat suara terbanyak. Konflik internal partai, termasuk DPD. DPD itu keempat, itu kan rebutan juga. Jadi masif yes, tapi yo bilang terstruktur sistematis belum tentu. Kalau nasional tak masuk akal itu, sehingga itu menjawab pertanyaan you, maka sulit membuktikan untuk TSM sehingga mengganti yang menang jadi kalah, kalah jadi menang. Karena harap diperhatikan yang namanya quick count. Beda dengan exit poll. Quick count itu metode universal. Di seluruh dunia dipakai. Ya kan? Dipakai. Itu quick count, ngitung dari TPS. Nah, itu tingkat kebenarannya itu relatif di seluruh dunia.
Gitu loh. Ya, Sehingga kepala seperti negara itu. yang lain sudah mengucapkan selamat. Oh, Cuma iya, kita iya. ini aja belum siap. Gitu. Tapi nggak apa-apa, biar tenang dulu. Ya, Iya. oke. Gitu, Prof, karena ini sudah semakin sore dan baterai mau habis ya. Terima kasih luar biasa atas kuliahnya dan 1 semester. kebersamaannya Prof Jimli. Terima 1 kasih Prof semester. Jimli. Sehat selalu, Ya. panjang umur. Panjang Ya umur. mudah-mudahan melalui Sarul ini bisa mencerahkan bagi penonton. Ya, Amin. amin. Selalu memang program emosinya diturunin lah, nggak usah terlalu. Ya kan mendukung Castro ini, emang yang kita kenal sama dia juga nggak mikirin kita lagi kalau udah jadi. Siap. Itulah sahabat Kemas.com kebersamaan kita bersama Prof Jimli. Saya Tata Gerito. Saya Vittorio. Kita bertemu lagi di Gaspol episode berikutnya. Tetap ngegas dan tetap Nampol.